Hai Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Senang sekali saya bisa ketemu dengan kalian di program spesial IDN Times Ngobrol Seru. Dan kali ini untuk acara dan tema dengan narasumber yang spesial juga. Jadi pada tanggal 31 Januari 2023, Nahdlatul Ulama, organisasi Islam tidak hanya terbesar di Indonesia tetapi juga di dunia,
merayakan tepat 1 abad Nahdlatul Ulama. Jadi ini perjalanan yang panjang ya, dan tentu bersiap untuk 1 abad berikutnya. Dan kami tidak menyanyiakan kesempatan untuk bisa wawancara dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang juga biasa dipanggil Gus Yahya. Terima kasih ya Gus waktunya. Ini agak beda ya, maksudnya agak mudaan juga ya. Jadi agak sedikit di atas milenial ya. Jadi selamat dari kami di IDN Times atas 1 abad, sebuah momen yang luar biasa. Dan kalau saya baca ini temanya itu kan mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Nah, mungkin bisa mulai dengan cerita soal kenapa kok tema dikdaya. Emangnya selama ini kurang dikdaya apa gimana? Sebelum itu tadi kalau dibilang saya muda, ini cuma casing aja. Cuma casing aja. Kalau aplikasinya udah tua semua. STW, setengah tua. Yang kita maksudkan sebagai kedikdayaan itu adalah kemampuan untuk secara decisive dan deliberate, secara menentukan dan terencana, tertata, menyumbangkan sesuatu yang lebih bermakna bagi masyarakat. Ya. Maka saya katakan ke depan NU ini perlu untuk dikdaya, karena selama ini sebetulnya NU ini baru berdaya. Baru berdaya. Berdaya itu artinya kita bisalah hidup di tengah keadaan yang ada ini. Survive lah ya. Survive. Tapi kalau kita ingin sungguh-sungguh menyumbangkan sesuatu, memberi makna yang mulia, yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat, kepada peradaban, kita butuh kemampuan lebih. Nah, itu yang kita maksud sebagai kedikdayaan. Karena ini momentum yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita akan memasuki gerbang abad kedua dari sejarah Nahdlatul Ulama. Maka ini harus kita lakukan. Jadi kalau kita dan kita sebut kebangkitan baru karena sebetulnya keberadaan Nahdlatul Ulama itu sendiri adalah kebangkitan dari ulama. Karena ini unprecedented betul, dan sampai sekarang tidak ada organisasi ulama seperti Nahdlatul Ulama ini di manapun di belahan dunia yang lain. Dan belum pernah sebelumnya ada organisasi ulama, ulama yang mengorganisir diri itu sebelumnya belum pernah ada sama sekali. Nah, itu berarti bahwa keberadaan Nahdlatul Ulama itu sendiri adalah fenomena kebangkitan. Nah, sekarang memasuki abad kedua ini kita perlu kebangkitan baru untuk mengembangkan kemampuan berkontribusi secara lebih strategis di dalam masyarakat dan peradaban. Nah, nanti saya akan lanjutkan gitu, tapi supaya ini kebiasaan kami nih di IDN Times, karena menargetkan milenial dan Gen Z, kita mau game singkat, Gus. Ya, jadi saya akan menyebutkan 2 kata, nanti Gus Yahya milih yang mana ya. Oke. Rembang atau Jogja? Jogja. Oke. Karena kenapa? Karena saya merasa Jogja membentuk bagian lebih banyak dari diri saya dibanding Rembang. Karena sekolahnya. Ya, karena saya tinggal di Jogja mulai umur 13 tahun dan saya menghabiskan 15 tahun di Jogja. Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Saya tidak bisa jawab. Ini bukan jebakan, memang saya cuma bacain aja, Gus. Dibikinin sama bukan karena saya
tidak punya pilihan. Tapi karena saya tidak mau mengganggu NU yang ingin kita betul-betul secara tegas pisahkan dari keterlibatan politik praktis. Nah, saya mungkin bisa bicara ini atas nama pribadi, tapi saya ketua umum sehingga nanti aku tanya itu. Tapi kita belum selesai ya. Nahdlatul Ulama atau Indonesia? Indonesia. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama bagian dari Indonesia sebagai peradaban. Kalau sebagai negara bangsa, Nahdlatul Ulama mungkin salah satu pendiri dari negara bangsa NKRI yang kita cintai ini. Tapi sebagai peradaban sebetulnya Nahdlatul Ulama adalah buah dari peradaban Indonesia ini. Gus Dur atau almarhum Cak Nur? Gus Dur. Tapi kenal sama dua-duanya ya? Sama Cak Nur kenal tapi tidak terlalu dekat. Ya. Saya mau tanya dulu, sekarang jumlah anggota NU itu berapa? Supaya nanti di Wikipedia bisa diupdate. Berapa yang tercatat resmi? Jadi kami tidak punya keanggotaan terdaftar, nggak ada. Yang ada ini orang-orang yang mereka sendiri merasa sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, merasa sebagai merasa bahwa mereka beragama dengan merujuk kepada Nahdlatul Ulama. Jadi orang menjadi NU itu soal perasaan masing-masing, bukan soal apa namanya kriteria yang definite, kriteria yang lugas ya. Tapi soal bagaimana dia punya penghayatan masing-masing. Nah, maka yang kalau ada pertanyaan tentang berapa anggota Nahdlatul Ulama, yang kita punya adalah data dari hasil survei oleh beberapa lembaga. Misalnya dari lembaga indikator yang ini Burhanuddin Muhtadi, dia bilang katanya dari hasil surveinya ada 50,3% dari populasi Indonesia ini mengaku dekat atau merujuk kepada Nahdlatul Ulama. Wah, itu gede banget. Jadi Pak Menko Marves Luhut waktu di World Economic Forum Davos 2 minggu lalu menyebut populasi Indonesia udah 282 juta. Sekitar itu. Nah, kemudian ada ini yang dari kawan Sekretaris Lakpesdam NU yang punya lembaga survei Alfara, Hasanuddin Ali, dia menyampaikan bahwa hasil surveinya 59,2% dari penduduk Muslim Indonesia mengaku merujuk kepada Nahdlatul Ulama. Penduduk Muslim Indonesia sekitar 87,5% ya. Sekitar itu. Ya. Jadi saya kira mungkin angkanya enggak. Ya, tapi kira-kira gitu ya. Ya, kalau saya pernah coba ngitung-ngitung dengan ukuran perkiraan jumlah penduduk Indonesia 275 juta, penduduk Muslim sekitar 238 juta, ya berarti yang mengaku NU berdasarkan data itu adalah sekitar 140 sekian juta. Jadi dari segi jumlah aja sebenarnya potensi untuk dikdaya itu ada. Ada. Nah, jelas ada. Bagaimana persisnya dikdaya yang diinginkan di era yang juga berubah, era digital seperti ini? Ya, pertama-tama material kekuatan NU ini banyak macamnya. Ada lembaga-lembaga pendidikan, ada pesantren, ada warga yang begitu besar. Ini harus dikonsolidasikan. Yang kedua harus ada arah yang jelas, kita ini mau kemana, kita mau menyumbang apa. Ya. Dan kemudian dengan memperhatikan konteks realitas yang kita hadapi, kita harus rumuskan strategi yang valid supaya kita bisa
mendeliver, bisa sasaran-sasaran, tujuan-tujuan yang sudah kita canangkan. Ini yang pertama. Nah, dalam kaitan dengan ini, di antara realitas atau fakta penting yang harus bisa dipertimbangkan adalah tentu saja peta demografis dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Saya tidak punya data yang pasti, tapi saya dengar dari teman-teman usia milenial secara dan demografis Gen Z ya, secara sekarang demografis terbesar. generasi Muda. Z ini, generasi milenial dan Gen Z. generasi Z itu sudah lebih dari 50% dari seluruh Ya. demografi. Maka ya tidak ada pilihan lain selain harus membangun strategi yang relevan dengan dominasi generasi muda ini. Itu. Nah, Strateginya apa? pertama kita sebetulnya masih butuh untuk membuat sistematika, mensistematisir makna dari segala warisan yang telah kita punya selama 1 abad ini. Bahkan juga sebetulnya kita terima sejak jauh sebelumnya sebagai fondasi dari peradaban Indonesia yang sekarang kita hidupi. Nah, maka sekarang kita buat narasi-narasi supaya generasi masa kini dan masa depan punya bahan untuk dicerna. Sebetulnya kita ini dulu berasal dari mana, bagaimana asal usul kita ini, kenapa kita sekarang jadi seperti ini. Ini perlu kita buat narasi yang lebih sistematis. Nah, kemudian yang kedua, kita harus punya proyeksi tentang apa yang akan berkembang di masa depan ini dalam konteks peradaban, dalam konteks peri hidup masyarakat, ya, apa yang akan menjadi model-model pergaulan masyarakat yang signifikan pengaruhnya di dalam masyarakat. Nah, lalu kita harus temukan cara untuk memanfaatkan berbagai macam bentuk model ekspresi kemasyarakatan ini sebagai kendaraan untuk membawakan nilai-nilai yang hendak kita tawarkan kepada masyarakat. Ya, harus dibangun pertama dalam satu set desain yang komprehensif, tapi sekaligus juga dengan kesadaran bahwa ini tidak boleh menjadi desain yang mati, tapi harus tetap terbuka untuk perkembangan ke depan. Karena tidak semua hal bisa kita cerna hari ini, bisa kita ramalkan hari ini sih. Kita hanya menyiapkan pada dasarnya. Jadi kalau misal bicara soal kepemimpinan PBNU periode ini misalnya, kami tidak punya pretensi untuk menyelesaikan semua persoalan hari ini atau dalam periode ini. Tapi kami harus berpikir apa yang realistis untuk dikerjakan dalam periode ini, ya 5 tahun ini, dan kemudian kita persilahkan kepada penerus-penerus kepemimpinan ini untuk melanjutkan. Tapi quick win-nya apa ya? Jadi mungkin gini, values, karena saya tahu Gus Yahya itu selalu bicara soal values ya. Values-nya NU yang relevan dengan milenial dan Gen Z yang mungkin selama ini merasa bisa mengidentifikasikan dirinya dengan NU, tapi yang belum ketemu sebetulnya apa, cuma senang aja sama NU misalnya, karena misalnya NU selalu kalau Natal
banser, ikut menjaga gereja sehingga aman. Jadi anak-anak muda merasa bersimpati dan senang gitu ya, kebinekaan gitu. Tapi sebenarnya value bagaimana menarasikan tadi dan juga membuat milenial dan Gen Z itu secara substansial itu paham dan kemudian mau ikut menyebarkan values yang utama dari Ya, NU. sebetulnya berbagai macam elemen dari sistem nilai NU ini sebetulnya sudah banyak yang diinternalisasi oleh masyarakat, termasuk bagian yang cukup besar dari generasi milenial dan generasi Z ini, paling tidak melalui berbagai macam lembaga pendidikan di lingkungan NU. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita memang butuh membuat sistematika yang lebih baik tentang narasi apa yang sebetulnya hendak kita bawakan ini. Dari mana titik tolak peradaban yang hendak kita jadikan fondasi bagi pergulatan kita ke depan. Yang paling urgent Ya, hari yang paling ini. urgent hari ini karena aku juga pertama-tama bahwa Nahdlatul Ulama ini organisasi ulama Islam. Maka ya ini adalah apa yang kami bawa ini adalah Islam sebagaimana yang kami pahami. Gitu. Dan semua yang kami kerjakan terkait kebangsaan, peradaban, ekonomi, politik, budaya apapun itu, kami berangkat dari motivasi Islam. Dan motivasi Islam itu kami rumuskan dari mana? Dari pernyataan Rasulullah Muhammad SAW sendiri tentang misi beliau. Ketika beliau mengatakan bahwa aku diutus bukan untuk tujuan apapun selain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemuliaan, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini berarti bahwa kemuliaan akhlak itu bahkan sebelum Islam, sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ada. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menyempurnakannya dengan memberikan tambahan dan sebagainya sehingga menjadi lebih baik. Nah, akhlak yang mulia itu apa? Kami merumuskan bahwa akhlak mulia itu sebetulnya mengandung dua komponen dasar. Yang pertama adalah melayani Allah. Jadi ibadatullah itu artinya melayani Allah. Yang kedua, memanifestasikan rahmah, izharur rahmah. Nah, melayani Allah ini artinya apa? Sekarang ini kita memaknainya dengan cara yang lebih universal, dengan mengatakan bahwa karena Allah itu adalah al-haq, Allah itu kebenaran, dan al-haq itulah Allah, kebenaran itulah Allah. Maka melayani kebenaran itu, melayani Allah artinya melayani kebenaran. Apapun yang merupakan kebenaran, kita mengabdi kepadanya. Mengabdi dalam arti tidak mengingkarinya dan bertindak berdasarkan kebenaran itu sendiri dan seterusnya. Berarti juga bahwa kita harus senantiasa jujur. Dan ini ditegaskan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mengatakan bahwa seorang mukmin bisa saja berbuat salah, tapi dia tidak akan bisa berbohong. Tidak bisa berbohong karena imannya sendiri, karena dia betul-betul beriman, tidak mampu berbohong. Al mukminu ya'si wa la yakdzib. Orang mukmin itu bisa berbuat salah, tapi berbohong dia tidak bisa karena imannya mencegahnya dari bohong. Karena dia beriman untuk mengabdi Allah. Mengabdi Allah berarti mengabdi kepada kebenaran. Nah, yang kedua, memanifestasikan rahmah, bertindak dengan rahmah, ya, bersikap, berpikir dengan rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang yang disertai kehendak untuk mengambil tanggung jawab atas kemaslahatan orang lain, kemaslahatan sesama.
Jadi bukan cuma kasihan saja, tapi punya kehendak untuk bertindak, mengupayakan kemaslahatan bagi orang-orang itu rahmah. Itu adalah komponen utama dari akhlakul karimah. Dan inilah sebetulnya makna dari segala macam ajaran, nilai-nilai, norma-norma yang ada dalam sistem nilai Islam itu sendiri, yang ingin sebetulnya menjadi mandat bagi Nahdlatul Ulama untuk memperjuangkannya. Nah, bahwa kemudian ada perbedaan pendapat dan lain-lain ini sebetulnya adalah persoalan perbedaan persepsi tentang realitas. Apa sebetulnya definisi realitas itu? Orang bisa berbeda-beda. Ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang, ada realitas hari ini orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda. Dan kedua ya perbedaan tentang apa yang lebih tepat untuk dilakukan sebagai tanggapan atas realitas itu sendiri. Itu saja. Maka di dalam Islam ada mazhab-mazhab yang beragam, ada pendapat-pendapat keagamaan yang beragam. Ini sebetulnya persoalan perbedaan definisi realitas dan pilihan tanggapan terhadap realitas itu sendiri. Tapi nilai dasarnya sama, yaitu menyempurnakan kemuliaan akhlak, yang berarti adalah mengabdi kepada kebenaran dan mengejawantahkan rahmah. Gus, di era digital, media sosial itu kan kayak terjadi demokratisasi di mana seseorang yang nggak jelas siapa, usianya berapa itu bisa mendebat kiai yang ada di media sosial, yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya ya. Jadi mengkritik kiai langsung, ya. Saya nggak bicara dari organisasi Islam yang mana, tapi artinya itu udah nggak ada lagi hierarki di media sosial. Nah, bagaimana NU yang sekarang ini kemudian mencoba untuk membangun atau meyakinkan nilai-nilai itu di tengah udah nggak ada lagi strata-strata. Dulu kan kayaknya tuh kalau sama kiai itu gimana banget gitu ya. Tapi sekarang di media sosial tuh saya lihat siapa aja bisa kritik, maki-maki kiai gitu. Ya, kuncinya pertama-tama adalah hadir. Ya, kita harus hadir. Banyak sekali ayat Quran yang menegaskan bahwa mukmin ini, seorang mukmin harus hadir. Nah, termasuk hadir di dalam platform-platform digital itu. Nah, harus kita akui bahwa selama ini tingkat kehadiran NU di platform digital ini masih belum memadai. Maka memang kita punya kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan dengan mengakselerasi kehadiran di platform-platform digital itu. Nah, yang kedua, kita sebetulnya juga masih membutuhkan kehadiran fisik. Apapun juga umat manusia, peradaban ini harus didasarkan pada realitas fisik. Bedrocknya itu tetap harus realitas fisik. Karena kita ini juga adalah makhluk fisik. Jadi, tidak semua, kita tidak bisa hanya hidup di dunia digital itu. Makanya yang fisik ini juga penting. Saya jadi ingat dulu itu ketika awal-awal mulai pasang naik penggunaan platform digital dalam berbagai sendi kehidupan, ada pertanyaan tentang keabsahan transaksi digital menurut agama.
menurut agama. Jadi jual beli digital itu sah atau enggak? Karena di dalam Islam itu, di dalam fikih ya, dalam fikih ini adalah turunan dari syariat. Itu ada syarat-syarat rinci yang teknis sekali untuk menentukan keabsahan transaksi. Nah sekarang transaksi digital yang tidak face to face, yang dia cuma pakai handphone, ya, dan tidak ada jaminan tentang barang yang ditransaksikan dan sebagainya. Ini sah atau tidak? Nah dengan berbagai macam pengetahuan tentang nature dari transaksi digital itu dan keniscayaannya, keniscayaan penggunaannya, maka pada waktu itu Kiai NU menyatakan bahwa transaksi digital itu sah. Nah kemudian ada pertanyaan, nah kalau akad nikah bagaimana? Karena ini sebetulnya by nature sama dengan transaksi sebetulnya akad nikah ini. Akad nikah secara digital sah atau enggak? Nah ini yang jadi perdebatan karena masalahnya lalu lebih krusial lah ya dibanding sekedar transaksi barang. Nah ada jawaban menarik dari seorang Kiai Yusuf Muhammad Jember almarhum pada waktu itu, beliau katakan ya boleh, sah saja asal segala sesuatu sesudah itu dilakukan melalui internet juga. Nah, ini sebenarnya ilustrasi tentang bagaimana walaupun tapi kita bisa. Tapi waktu pandemik akhirnya banyak juga yang digital ya. Nah, itu. Apa karena darurat? Lah makanya itu padahal ya tidak semuanya kan bisa kita bisa dilakukan secara digital. Jadi, walaupun akad nikah ini mungkin dalam segi komunikasinya bisa dilakukan secara digital, tapi pergaulannya kan tidak mungkin. Tetap bedrock dari seluruh kehidupan masyarakat adalah dunia fisik. Dunia fisik. Maka NU juga harus hadir secara fisik dan kita juga harus, ini sebetulnya menjadi salah satu strategi yang ingin kita jalankan, yaitu yang ingin kita kembangkan, mendorong, jadi kita encourage masyarakat termasuk generasi muda untuk juga menghidupi pergaulan fisik ini, bukan hanya pergaulan digital. Karena yang nyata itu ada pada pergaulan fisik itu. Nah, ini berarti bahwa pertama semua arena pergulatan masyarakat itu ya harus kita ikuti. Tidak ada yang bisa kita singkiri, tapi kita sendiri harus punya titik tolak sebagai penyikapan kita terhadap dinamika yang ada itu. Kita terima platform digital itu, tapi kita ya saya bisa katakan kita ingin bersikukuh bahwa pergaulan fisik itu fundamental. Satu pertanyaan terakhir, dari Dikdaya relevan dengan situasi kekinian termasuk kewibawaan, terutama terhadap penguasa. Bagaimana NU sekarang kita melihat bahwa misalnya indeks persepsi korupsi turun, baru diumumkan, kemudian pelanggaran HAM dan segala macam, kemiskinan, pandemik membuat jurang antara yang kaya dan miskin itu makin lebar ya, kan Farid Zakaria juga bilang seperti itu semuanya. Nah, melihat situasi yang current seperti sekarang, bagaimana wibawa NU terhadap pemerintah untuk bilang, pemerintah harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Apakah itu dilakukan atau ada cara yang lain? Pertama bahwa wibawa itu sesuatu yang kita upayakan, something we earn, bukan hadiah. Dan wibawa itu tidak hanya diukur berdasarkan jumlah pengikut seperti yang tadi saya sebut, karena ada faktor penguasaan sumber daya dan lain sebagainya. Nah,
Maka pertama ya kita exercise authority itu, kewibawaan itu sesuai dengan apa yang memang kita punya gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita perlu realistis. Ya. Apa yang mungkin, karena katanya politik itu the art of the possible. Jadi apa yang mungkin dilakukan dalam keadaan seperti ini. Karena kita juga punya beban yang besar, jadi taruhan yang besar dengan organisasi yang udah begini besar. Tapi pada saat yang sama jelas kita butuh untuk memperjuangkan hal-hal yang memang secara prinsip memang harus kita perjuangkan. Nah, berkaitan dengan pemerintah jelas NU tidak mungkin tinggal diam dengan apapun yang menjadi persoalan di dalam pemerintahan itu, termasuk soal korupsi, soal ketimpangan penguasaan sumber daya dan lain sebagainya. Nah, tapi pertama NU tidak ingin katakanlah memanfaatkan basis pendukung yang besar ini untuk kompetisi, apalagi perbenturan politik kekuasaan. Karena kami menyadari bahaya dari praktek itu. Basis pendukung yang besar ini harus konsolidasikan secara bijaksana untuk menyangga keutuhan, pertama-tama menyangga keutuhan dari keseluruhan sistem masyarakat, keseluruhan sistem sosial politik. Nah, yang kedua, kalau kita melakukan artikulasi publik, maka tujuan utamanya harus adalah pendidikan. Jadi kalau misalnya NU menyampaikan kritik, mengartikulkan kritik secara terbuka di ruang publik, tujuan utamanya harus pendidikan publik tentang masalah yang diadres itu, bukan untuk melakukan power engagement dengan pemerintah. Gitu. Nah, sedangkan untuk mendorong atau mempengaruhi kebijakan pemerintah, ya artikulasi itu bisa dilakukan melalui berbagai macam saluran. Ada banyak anggota-anggota parlemen yang punya latar belakang NU, dekat sekali dengan NU, menjadi bagian dari jaringan NU. Bahkan juga di dalam pemerintahan kita juga punya di semua ya kalau 59,2% dari seluruh Muslim Indonesia ada di mana-mana. Dan kami punya banyak, dan kalau kita ingin mendorong ada perubahan, targetnya harus perubahan itu sendiri. Jadi bukan soal mengambil porsi kekuasaan, tapi perubahan itu sendiri. Ya makanya kita melakukan artikulasi berbagai kepentingan itu melalui saluran-saluran yang tersedia, tanpa harus NU sekali lagi memposisikan diri sebagai kompetitor di dalam relasi kekuasaan. Meskipun punya 52%. Karena tidak boleh. Kita tahu di mana-mana sudah menjadi pelajaran buat kita di mana-mana. Kita lihat apa yang terjadi di India, di Nigeria dan lain-lain, ketika satu segmen sangat besar dalam masyarakat ini kemudian dijadikan senjata untuk kompetisi kekuasaan,
ini berbahaya sekali. Di tingkat elit mungkin persoalan bisa segera lebih mudah diselesaikan. Tapi di basis, ketika ini dipompa terus soal politisasi identitas ini akan tertanam menjadi mentalitas dan akan merusak hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Berbahaya sekali. Kita dengan basis yang begitu luas ini godaannya pasti besar, tapi semuanya ingin merapat dan memanfaatkan NU. Kira juga dari dalam NU sendiri ini ada godaan, ada godaan. Wah, ini pasti besar sekali kalau kan untuk dimobilisasikan untuk politik, menggiurkan lah. Gitu. Tapi kita menyadari bahayanya dan kami ingin berusaha untuk terus-menerus menanamkan bahwa ini berbahaya. Mari kita hindari karena. Sekarang mungkin karena ini kesempatan yang baik dan sebetulnya tanggal 14 Februari setahun ya sebelum pemilu mau minta tolong Gus Yahya, nanti jawabnya nggak ke saya, ngeliat ke kamera yang ini. Apa advice dari Ketua Umum PBNU kepada anak muda Indonesia dalam pemilu 2024? Sederhana saja, ini bukan pertarungan habis-habisan. Ini hanyalah satu momentum untuk memutuskan pilihan di antara pilihan-pilihan yang berbeda yang dimiliki oleh masyarakat. Kita terima saja nanti hasilnya. Orang boleh memilih dan kita terima saja. Ini bukan soal bahwa kalau ada satu pihak yang menang akan terjadi bencana kiamat. Ini bukan soal jihad untuk memperjuangkan kebenaran dan sebagainya. Ya, mari kita hadapi dengan realistis, dengan sikap sederhana dan menikmatinya sebagai peluang untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan kepentingan dan pilihan-pilihan kita. Dan selebihnya mari kita terima apapun hasilnya dengan santai, dengan rasional. Ini bukan pertarungan iblis lawan malaikat. ini ya pergaulan biasa seperti kalau misalnya kakak adik bertengkar tentang sesuatu dan kemudian ada pilihan untuk jalan keluarnya. Suami istri juga biasa sehari-hari beda pilihan tapi kemudian harus mencari jalan keluar. Ini sama, pemilu ini juga soal bahwa di tengah masyarakat yang begini luas, begini besar, ada perbedaan-perbedaan yang banyak. Ini cuma cara untuk menyelesaikan perbedaan itu. Wah, terima kasih ya. Jadi juga semoga anak muda juga semangat untuk memilih dan menjalani pemilu dengan gembira ya Gus. Saya optimis sekali karena anak muda sekarang ini tidak menanggung trauma, kepedihan-kepedihan masa lalu seperti yang misalnya dirasakan oleh generasi saya. Generasi saya juga Gus. Jadi anak muda sekarang ini saya kira lebih merdeka. Secara mental harus lebih merdeka. Terima kasih. Itu tadi teman-teman Sobat Milenial dan Gen Z dimanapun kalian berada, obrolan saya sebetulnya ini singkat. Kalau ngobrol sama Gus Yahya ini bisa, saya mengatakan dulu kenapa kita harus ikut penataran 100 jam tentang Pancasila, karena Gus Yahya ini bisa menjelaskan dengan sangat menarik hanya dalam waktu 25 menit saja. Nanti lihat di program yang lainnya ya. Terima kasih Gus Yahya. Sama-sama. Sekali lagi selamat satu abad Nahdlatul Ulama. Semoga benar-benar bisa memanfaatkan dan mendapatkan kedikdayaan dan relevan
dengan situasi yang terjadi dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Amin. Itu tadi obrolan saya, dan sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya.